Selamat pagi Pak Didit, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Angel Rini Leonardi, Nilu Masmarani Putri, Priscilla Sharon Bawoli, Naufal Kalis, dan saya sendiri Natasha Margareta Disa Putri. Kami akan mempresentasikan hasil dari jawaban final exam kami. Next. Yang pertama adalah lead to conversion sendiri merupakan sebuah metrik yang dapat mengukur seberapa efektif usaha tim sales dalam mengubah calon pelanggan yang disebut sebagai lead, yang mana akan menjadi pelanggan tetap. Beberapa metrik dalam lead to conversion yang pertama adalah follower growth. Follower growth sendiri adalah perhitungan jumlah followers yang berubah pada platform media sosial tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, yang kedua ada conversion content. Conversion content sendiri adalah situasi di mana pengunjung website atau platform lainnya akan melakukan tindakan yang menguntungkan bisnis. Sebagai contoh, tindakan tersebut bisa bermacam-macam dan seperti mendaftar sebagai membership, menjadi subscriber, atau juga mengunduh ebook. Lalu selanjutnya adalah engagement content. Engagement content sendiri adalah interaksi user terhadap sebuah konten yang diposting di platform media sosial. Lalu yang terakhir adalah rich content. Rich content sendiri adalah jumlah total dari orang yang telah melihat konten kita baik berbayar maupun tidak. Oke, next. Oke, selanjutnya ada figur B yang dimulai dari reach of communication atau jangkauan komunikasi yang diukur dari ad impression. Ad impression adalah tayangan yang terjadi ketika iklan dimuat pada sebuah halaman web, dan general impression adalah tayangan iklan dari atas web atau penayangan untuk dapat dilihat secara umum. Kemudian ada media cost. Media cost adalah biaya yang digunakan untuk melakukan biaya promosi media sosial. Kemudian ada rasio klik tayang atau rasio yang digunakan untuk mengukur tiap klik yang ada di tautan pada iklan tersebut, yang dapat diukur dengan jumlah total pengguna yang dapat dilihat dari halaman email mereka. Kemudian ada CPM. CPM adalah istilah marketing yang berarti cost per mail atau biaya per 1.000 tayangan di dalam web tertentu. Kemudian ada website visit. Website visit adalah jenis pengukuran yang mengukur jumlah orang yang mengunjungi website tersebut, yang diukur dari jumlah klik atau jumlah pengunjung yang mengklik website tersebut di Google. Kemudian ada biaya per klik aktual atau CPC. CPC adalah jumlah akhir yang akan ditagihkan kepada orang yang memasang iklan tersebut, yang diukur dari setiap klik yang didapatkan oleh website tersebut. Kemudian ada conversion rate. Conversion rate adalah nilai persentase yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu website dalam menghasilkan sebuah tindakan. Kemudian ada leads atau opportunities generated. Ini diukur dari cara perusahaan merespon pada peluang yang tercipta dari hasil perhitungan jumlah audiens yang bereaksi dari iklan yang dibuat oleh perusahaan. Dan number of outcomes. Number of outcomes berarti jumlah yang dihitung dari sales atau penjualan produk yang telah diiklankan. Kemudian keuntungan tersebut dihitung dan dikurangi dengan biaya produksi. Next. Selanjutnya adalah analyze and recommendation for the firm digital business strategy and its implementation. Melakukan pemindaian atau analisis lingkungan internal dan eksternal berkelanjutan yang diperlukan. Lalu memerlukan pernyataan visi dan tujuan yang jelas. Selanjutnya melakukan pengontrolan untuk mendeteksi masalah dan menyesuaikan strategi yang sesuai. Dan yang terakhir adalah responsif terhadap perubahan di pasar. Next. Melihat adanya perkembangan dunia yang sangat pesat terkait dengan teknologi digital, mengharuskan suatu bisnis untuk selalu beradaptasi dengan sekitarnya agar dapat selalu sustain di tengah masyarakat. Sebagai konsultan bisnis di perusahaan XYZ yang merupakan perusahaan eksportas, kamu memilih untuk mengembangkan strategi dalam bisnis digital dalam lingkup digital marketing pada setiap tahapannya, yakni akuisisi. Pada tahap ini, bisnis dapat menarik dan menjangkau target konsumen dalam e-marketing yang kita gunakan seperti web, sosial media, e-ads, melalui search engine guna menambah brand value perusahaan. Dalam kasus ini, kami memilih menggunakan tools CEO. CEO dapat digunakan agar perusahaan XYZ dapat meningkatkan traffic pada website di mana diisi oleh konsumen yang relevan. Selanjutnya, online ads dapat digunakan oleh perusahaan XYZ dalam mempromosikan produknya melalui sosial media karena cakupan sosial media bersifat global. Contohnya e-ads pada Instagram, website, dan sosial media lainnya.
Email marketing juga sangat cocok digunakan untuk perusahaan XYZ karena dapat menghubungkan perusahaan dan konsumen melalui email terkait dengan informasi produk bahkan promo. Hal ini juga dapat berguna bagi perusahaan XYZ dalam menjual tas yang akan diekspor ke luar negeri. Melalui digital marketing ini, di mana akan sesuai dengan tujuan akuisisi, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, brand value, dan brand awareness. Nah, selanjutnya nih, ada conversion atau proposition development di mana untuk menarik konsumen yang nantinya perusahaan dapat mencapai targetnya. Di sini kita merekomendasikan 3 tools. Yang pertama ada content management. Nah, content management ini adalah pengelolaan terkait dengan konten yang akan ditayangkan, baik dalam proses pembuatannya, pengelolaannya, maupun inovasi. Nah, konten ini kan sekarang ini sangat penting terutama dalam bisnis digital. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu merancang dan membuat konten yang menarik dan sesuai, yang mana dapat membantu perusahaan untuk mengetahui apakah bisnis tas ekspor tersebut banyak dilirik oleh masyarakat atau tidak. Nah, yang kedua itu ada merchandising. Merchandising adalah bentuk promosi yang berkaitan dengan semua hal pada produk, seperti misalnya tata letak di display, baik di apps maupun di webnya, terus bagaimana agar dapat menarik customer, harga yang ditawarkan, jumlah produk yang tersedia, dan lain-lain. Nah, merchandising ini juga secara tidak langsung memberikan dampak pada penjualan, karena memberikan pengaruh pada psikologis customer yang terdorong nantinya untuk membeli tas tersebut. Nah, yang ketiga ada customer service. Customer service adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan untuk customer. Nah, customer service ini dapat diberikan baik melalui misalnya WhatsApp bisnis, melalui website, ataupun telepon center. Nah, layanan yang diberikan nantinya oleh perusahaan itu sangat penting untuk mendapatkan rasa kepuasan, penilaian, dan loyal dari customer. Karena jika layanan yang diberikan dengan baik, jelas, dan lengkap, customer akan merasa dihargai dan tertarik. Sedangkan jika sebaliknya, maka customer akan merasa malas untuk melakukan transaksi dengan perusahaan ke depannya. Next. Retention and growth. Pada tahap ini, bisnis diharapkan agar konsumen dapat terdorong untuk menggunakan saluran digital, situs transaksi, dan pembelian yang berulang. Dalam kasus ini, kami menggunakan tools loyalty programs, di mana perusahaan dapat memberikan loyalty programs berupa kupon, promo, diskon, guna mempertahankan konsumen loyal dan menarik perhatian pelanggan baru agar dapat menjadi loyal. Selanjutnya, yang kedua ada customer management. Nah, customer management ini adalah sebuah manajemen yang diterapkan khusus mengenai semua hal terkait customer, seperti merancang bagaimana membangun, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan dengan customer untuk berbagai kepentingan. Nah, dengan memiliki strategi yang efektif dan efisien, maka dapat membantu perusahaan untuk lebih berkembang, mendapatkan penjualan lebih banyak, customer merasa puas dan berpeluang untuk menjadi customer tetap ke depannya. Serta secara tidak langsung, customer juga dapat membantu perusahaan untuk mempromosikan brand-nya. Next. Sebagai digital business consultant di perusahaan XYZ, saya merekomendasikan menggunakan Internet of Things atau IoT dalam mengolah supply chain karena dapat membantu menciptakan ekosistem bisnis digital yang terhubung dan terintegrasi sehingga akan ada pengolahan supply chain yang lebih efisien. IoT dapat membantu proses logistik dan manajemen inventory. Contohnya adalah mencegah terjadinya kesalahan penempatan inventaris yang bisa menyebabkan kekeliruan dalam logistik tas yang didistribusikan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian finansial juga bagi XYZ. Selain itu, XYZ juga bisa menggunakan teknologi blockchain untuk mendukung supply chain dari segi finansialnya, namun XYZ tidak perlu menerapkan transaksi sekompleks itu, yaitu menggunakan cryptocurrency dan Bitcoin. XYZ bisa menggunakan model sistem dari blockchain yang menyediakan sekuritas yang tinggi, namun untuk transaksi bisa menggunakan mata uang biasa, mengingat belum ada urgensi yang tinggi dalam menerapkan transaksi cryptocurrency dan Bitcoin dalam supply chain XYZ. Teknologi lain yang dapat digunakan adalah AI, automation, dan robot, seperti adanya delivery robots dalam warehouse. Sebagai konsultan, sekarang saya belum bisa merekomendasikan XYZ untuk melakukan simulasi penerapan teknologi tersebut melalui metaverse karena cost-nya yang sangat besar. Lebih baik XYZ bekerja sama dengan perusahaan teknologi yang bisa membantu dalam menciptakan ekosistem digital dari XYZ sehingga bisa membantu decision making yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari operasionalnya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa.